Akhirnya lanjut juga nih pendakian ke gunung tertinggi di Jawa Tengah, Gunung Slamet Part 2. Buat kalian yang kemarin sudah nonton part satunya, kalian pasti tahu gimana perjuangan di awal. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pendakian ini karena justru disinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Nah teman-teman, pukul 18.16 ini kita sudah sampai di pos 4 atau Ranu Amreta yang biasa orang-orang tahu itu camp area utama di Gunung Slamet via Permadi Kuce, yang mana ini memakan waktu kurang lebih 45-60 menit dari pos 3. Nah ini kita langsung bangun tenda dan langsung istirahat karena kita harus persiapan untuk summit attack besok pagi. Oke teman-teman, untuk memperlancar summit kita yang agak kesiangan ini, mari kita berdoa dulu teman-teman, supaya kita bisa sampai dengan puncak sesuai waktu, dan yang paling penting kita tetap sehat walafiat. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Dengkol gemetar. Mangga selamat. Tepat pukul 6:11 ini kita langsung melakukan perjalanan summit attack. Ini kelihatannya kayak gelap ya, padahal sebenarnya sih ini udah lumayan terang ya, cuman karena keterbatasan penglihatan seperti itu jadi kita pakai headlamp. Nah kalau teman-teman lihat itu di arah langit itu terang ya sebenarnya, cuman ya gitu deh. Oke, 15 menit kita baru jalan dari camp area. Ini ada sedikit drama ya, karena sebenarnya sebuah nasihat dari teman mengatakan kalau mau summit itu kita sarapan dulu guys paginya, jadi nggak kena lapar atau asam lambung gitu ya. Jadi salah satu rekan kita ini dia mengidap penyakit, enggak penyakit ya, kan asam lambung doang. Jadi asam lambungnya kambuh gitu, terus dia akhirnya jackpot seperti itu, sehingga kita harus berhenti sejenak gitu kan. Tapi akhirnya setelah kita pijit-pijit sedikit dan kasih motivasi, akhirnya dia bangkit kembali dan memutuskan untuk tetap melakukan perjalanan menuju puncak Gunung Slamet. Salam. Saya cuma anak Bu Susi yang suka mengejar basuri, bukan anak Bu Tati yang suka menyakiti hati. Oke teman-teman, sebenarnya kita udah jelaskan di video pendakian part 1. Ada beberapa pos yang akan kita lewati dari base camp. Mulai dari pos 1 itu Blakbak, lalu kemudian ke pos 2 pos Rimpakan, dan ke pos 3 itu pos Selo Petak, pos 4 Ranu Amreta atau camp area utama, dan di pos 5 itu dikasih namanya Watu Ireng ya. Dan batas vegetasi itu di antara pos 4 ke pos 5 itu kita akan melewati batas vegetasi. Artinya kita sudah melewati area terbuka dengan lahan yang sangat terjal dipenuhi dengan bebatuan. Jadi perjalanan dari pos 4 atau pos Amreta, area camp utama, ini memakan waktu 1,5 jam untuk yang sangat ahli gunfu ya. Kalau kami kan emang pelet bento ya. Jadi ini kita memakan waktu kurang lebih hampir 2 jam dari pos 4 ke batas vegetasi atau sebelum 500 meter dari pos 5 gitu ya. Setelah beberapa jam melakukan perjalanan ini, ya ampun tidak berhenti berucap, sangat indah banget ya. Kita sempat berhenti di batas vegetasi karena memang seluar biasa itu. Di sini kita bisa ngelihat gunung-gunung lainnya yang ada di Jawa Tengah
Ini terus terang aku tidak hafal ya, tapi kelihatannya yang tinggi itu sepertinya Gunung Lawu gitu ya. Dari batas vegetasi, perjalanan menuju ke pos 5 atau Watu Ireng ini akan sekitar 500 meter. Kita akan melewati bebatuan hitam dan jalurnya yang makin terjal, Pos jadi 5. lumayan menguji kesabaran. Tapi setiap kali menoleh ke belakang, pemandangan 30. kota dan lautan awan bikin kita terasa lebih ringan katanya. Tapi yang ngejalanin hampir menyerah ya. Oke teman-teman, karena perjalanan dari Watu Ireng atau pos 5 ini lumayan panjang menuju ke puncak, jadi aku tidak akan isi suara, tapi mungkin saya akan bercerita ya. Tapi cerita apa, karena saya belum menyiapkan ceritanya, jadi kalian nikmati saja perjalanan kita yang sangat lumayan menjenuhkan, tapi kalian harus lihat detail setiap langkah kaki kami supaya kalian itu ikut merasakan gitu ya, jadi jangan cuma nonton doang. Semangat. Belakang Ciremai, belakang kita bapak-bapak porter. Kanan, sebelah kiri Cipura. Nah, sekarang aku udah ketemu ceritanya. Jadi dari awal kita berangkat pada waktu mulai summit attack pukul 6 lewat 7 pukul 6 lewat 11, kenapa dikurangin ya? Pukul 6 lewat 11 itu semua langit, cuaca itu sangat cerah sekali. Seperti biasa kata seorang sahabat ya. Itu kita kutip kalimatnya Bapak Firsa Besari aja ya. Jadi kalau cuaca di gunung itu tidak bisa kita tentukan atau cepet banget berubah-berubahnya seperti itu. Tapi untungnya puji syukurnya semua perjalanan kita ini dari summit attack dimulai sampai dengan setengah perjalanan itu kita mendapatkan yang langit yang teduh, dibilang panas juga enggak panas, tapi sejuk aja gitu ya kan. Nah tiba-tiba setelah setengah perjalanan lah gitu ya, langit tuh tiba-tiba mendung dan terjadilah gerimis-gerimis kecil seperti itu. Kita nggak ada niatan pakai jas hujan karena memang gerimisnya tuh nggak ngebasahin gitu loh. Nah kemudian habis itu kita coba jalan sekitar 100 meter, kemudian 200 meter gitu kan. Ternyata hujannya lumayan agak deres. Akhirnya kita pakai jas hujan dong. Nah ini nggak ada dokumentasinya ya aku cerita. Jadi setelah kita pakai jas hujan, ternyata hujannya berhenti dan ente melihat nih cuacanya tuh cerah lagi gitu. Walaupun sebentar dia ketutupan awan gitu ya, tapi akhirnya cerah lagi. Agak, jalan 2:30. Sampai lu mau ngomong apa hari ini? Kata-katanya dong, biar selamat. Goodbye, see you, selamat, sampai jumpa. Kerinci, Kerinci. pengen ke Kerinci. Gaya-gayaan. Wah, kemasukan batu nih kayaknya. Si ini. Capek, mau sudah. Bisa Anda bayangkan semua, kita berangkat itu pukul 6 lewat 11. Jam 11.21 ini kita masih belum sampai di puncak. Wow, itu berapa jam ya kita melakukan perjalanan. Karena memang langkah kita itu sebentar berhenti, istirahat lagi, duduk lagi gitu. Dan karena emang pas waktu kita melakukan pendakian, jadi pada saat itu tuh sebelum beberapa minggu ya, benar-benar kayak lagi viral lah, ada seorang pendaki yang meninggal di trek yang kita lewatin ini. Jadi kita tuh benar-benar belajar dari kejadian itu, sehingga kita benar-benar pelan-pelan aja udah, yang penting kita sampai gitu.
Dan inilah momen yang paling menegangkan. Summit Attack menuju puncak, trek berbatu, berpasir, licin, ditambah tali webbing yang harus dilalui, nafas juga yang semakin pendek, tenaga yang makin terkuras, tapi semua itu terbayar pada saat kita sudah sampai berhasil menuju puncak tertinggi di Jawa Tengah. Kita sampai dengan selamat di Gunung Selamat. Gunung Selamat menyambut kami dengan kawah yang luas, angin yang kencang, agak sepoi-sepoi dan panorama yang luar biasa. Rasa lelah, dingin, dan sakit kaki itu langsung hilang berganti dengan rasa syukur dan puas. Karena akhirnya kita berdiri di atap Jawa Tengah. Selamat datang di atap Jawa Tengah. Yeay! Dengkul gemetar, atap Jateng, sukses! Dengkul gemetar, Triple S, sukses! Apa kata-kata hari ini kira-kira? Kata-kata hari ini, kalau kamu cari yang tampan, aku bukan orang tampan. Kalau kamu cari yang mapan, ya aku juga bukan pewaris tunggal. Tapi kalau kau cari orang yang bisa nunjukin indahnya ciptaan Tuhan, aku maju di gardu paling depan. Anjay, sepatu baru, view langit Jawa Tengah. Kata-kata hari ini. Gunung Selamat itu berarti bahwa berangkat dan pulang harus selamat. Utamakan keselamatan. Puncak bukan tujuan tapi pulang dengan selamat. Selamat datang di atap Jawa Tengah. Kata-kata hari ini, Uncle. Lebih baik jadi orang bodoh tapi bisa memanusiakan manusia daripada jadi orang pintar tapi tidak bisa memanusiakan manusia. Mantap. Kata-kata hari ini. Jika kau ingin jalan cepat, jalan sendirian. Jika kau ingin jalan jauh, jalan bersama-sama. Itu. Dan pada akhirnya kita ini bukan siapa-siapa di antara megahnya ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena yang sebenarnya itu besar bukanlah gunung atau semesta, melainkan egois kita yang bisa kita kalahkan. Tidak terasa 2 jam lamanya kami berada di puncak Gunung Selamat. Setelah melakukan selebrasi, foto-foto, dan lain-lain, pukul 14.00 kami memutuskan untuk turun karena cuaca ini terus terang sudah mulai berubah. Dan benar saja, pukul 14.16 ini hujan turun yang awalnya rintik-rintik berubah menjadi hujan deras dan akhirnya terjadi badai. Lalu kemudian dengan evakuasi mandiri kami perlahan-lahan melakukan penyelamatan dan akhirnya singkat cerita kita bisa sampai kembali ke tenda sebelum maghrib. Dan setelah sampai di tenda kita langsung ganti baju lalu kemudian istirahat. Yang kemudian di keesokan harinya jam 3.44 mereka berdua mau summit ya, mau maksain. Udah siap pakai dry hydropack, jadi nggak bawa kompor mereka, bawanya kiri-kiri. Tapi karena hujan seperti ini, mending kami sarankan tidak usah jadi saja. Topi gua mana? Loh, pakai topi toh, maksudnya pakai topi. Sambil menunggu teman kita itu kita masak-masak dulu karena dari kemarin nggak ada konten masak-masak dan semua itu serba tidak didokumentasikan. Akhirnya kita bikin dokumentasi panjang lumayan di sesi masak-masak ini. Jadi selamat menikmati. Sambel tapi ini sambel itu doang. Mau pas kita lagi nggak? Udah makan sushi juga. Oke teman-teman, pukul 11 siang ini teman-teman kita yang summit mereka baru turun dan ini kita langsung makan bersama lalu kemudian kita prepare untuk pulang kembali ke Jakarta. Yaudah di sini aja berarti ya. Iya, boleh.
Lah jujur amat sih, Bu. Kenapa nombok kamu? Tahun tuh putih, Bu. Yakin Bu ini ada kucing orang soto. Ya tapi pagi gue suka tidur di depan dah. Yang nendang siapa? Yunus. Iya lagi. Iya lagi. Minimal kalau ada apa-apa Yunus bisa nolong. Oh tidak mungkin. Penakut juga. Sama. Sama. Mana tek-teknya? Ini lagi dibikin. Lama banget. Kok tidak ada yang menyuap saya ya? Jadi, saya sudah masak. Sibuk sendiri. Kan barapan orang dia dekat sini tuh. Tadi katanya mau di situ ya kan mau nyuapin sekalian. Nih, sikat nih, biar aku masak sekali lagi. Ini kasih langsung. Ini kasih. Gak jadi ini kasih. Oh mau dipindahin. Kan satu lagi sisanya masih harus pokoknya harus habis ini. Agak ada cerita. Nih, ada angkat tidak? Superman lu. Nungguin ya. Emang udah ditungguin banget sama dia. Mantap banget ini. Wow, Bunda. Dah. Cocok ini jadi abang-abang goreng malam. Nasi goreng malam. Wanginya. Bakal mau buka warung soto gue. Udah janjian sama Paki. Gua mau. Ya terus gimana ya? Emang porsinya? Waduh, Enggak dong. parah. Ternyata ini fungsinya Miftah dibawa sebagai badut. Waduh. Gua ngomong ya, Dut. Udah jadi badut tuh tiap hari. Wah, Nyong. Wah, Nyong. Oh, Ntar tanggal 12 Agustus ke rumah gue ya, ada gue ulang tahun. dia ada dulu. Gua kira ke rumah lu mau diucapin ulang tahun. Ya, ulang tahun Badut. Badut ulang tahun. Bubur ini loh. Selamat ulang tahun Badut. Badut ulang tahun. Badut ulang tahun. Badut ulang tahun. Iya, selamat ulang tahun Badut. Ya. Enak banget Bu, parah. Mantap. Telur satu habisin ya biar logistik habis semua. Kacau. Wah, ini mah tidur dulu enak kali ini mah. Nah, masih jam 12. Perut kenyang. Dut, jangan dipikirin Dut, kita bercanda doang Dut. Badut ya. Ya. Enggak, yang dia pikirin itu kenapa Paki diam aja ya? Kenapa gak ada dibelain ya gue ya? Iya lagi kata dia. Badut ulang tahun. Yang bikin dia sedih itu begitu, kok nggak ada yang belain, kok nggak dibelain. Oke teman-teman, pukul 14.22 kita sudah selesai beres-beres semuanya. Sudah selesai makan, udah selesai beresin tenda dan peralatan lainnya. Dan ini kita langsung kembali ke base camp dan kita juga langsung pulang ke ke stasiun Tegal, dan karena jadwal kereta kita itu sangat mepet ya. Gara-gara basah jadi licin ya sepatunya. Mana ya bang? Dari mana bang? Dari Ben Hill, oh Jakarta, sama bang. Kita Jakarta Timur, Pulau Gadung. Mana ya bang? Dadah. Lambat banget sih. Semangat pak. Dan dalam perjalanan kita turun dari pos 4 atau camp area Amreta, ini sangat-sangat cuacanya syahdu juga. Jadi sudah awan gelap tadi yang kita kena awan gelap tadi yang memang masih sisa-sisa hujan, itu sudah awannya udah mulai terurai, tapi kayak berkabut gitu loh. Jadi kayak syahdu aja, kita turun nggak panas. Kemarin juga pas naik juga nggak panas. Jadi bener-bener beruntung banget gitu ya.
fokus 2. Break. Dua gini, wah. Bang Nadil. Kamu mau duluan, Uncle? Tidak setia kawan ya. Bohong banget. Mau jalan duluan. Bohong banget. Ditanya diem. Bagusan senyum. Berarti aku diem aku jelek. Kalau dia diem aku senyum jelek. Jadi mendingan gak usah jawab. Memang ceweknya Ini apa? Miftah Saiton. Kata Saiton memang. Jam 16.56. Kita sudah sampai di pos 1 guys. Dan warungnya buka. Wih, warung semangka. Kita bisa makan semangka nih. Kita makan semangka dulu yuk. Mantap. Mantap. Welcome to pos 1 Belakbak. Mantap. Mangkat selamat. Pulang selamat. Yes, 16.56. Lihat, penting masih nonjol. Taruh kita dulu. Terima kasih Triple S-nya. Terima kasih udah mengajak Sesna. Walaupun banyak drama. Terima kasih teman-teman telah mengajakku ke dunia yang asik ini. Love you. Dulu. Ini dia yang kita cari. Oke, dengan Mas siapa? Oke. Sip, sama saya Mas. Pelan-pelan aja Mas Iman. Nah. Mantap. Akhirnya sampai juga. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menemani kami pendakian dari part 1 sampai dengan part 2. Mudah-mudahan rasa syukur yang kami ungkapkan ini bisa ketularan ya. Bisa kalian ikut rasakan juga. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendaki bersama kami ya. Welcome to Dubai. Dubai gitu. Tadi Jogja, terus sekarang di Dubai. Udah. Oke guys, sekarang kita sudah di stasiun Tegal. Udah cetak tiket ya. Sekarang tinggal mau masuk ke kereta. This one. Terima kasih banyak buat kalian. Jangan lupa nonton video pendakian kita selanjutnya, karena masih banyak konten-konten pendakian lainnya yang menanti untuk di-upload. Jadi kalian tetap stay tune. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian dapat update terbaru dari kami jika ada pendakian atau video baru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pendakian lainnya. Bye bye.